Haleluya, haleluya, Shalom, haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat saudara-saudaraku mulai bergabung 1-2 orang ya. Dan selanjutnya mari bersama-sama terus berdoa, menyembah, mengucap syukur. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Haleluya. Engkau memberkati kami setiap hari. Dan kami patut mengucap syukur juga setiap hari. Pimpin kami semua yang mengikuti live streaming maupun yang mengikuti siaran tunda. Tuhan juga menolong mereka, memimpin hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini kami sengaja pakai baju merah-merah ya, karena kita bangsa Indonesia sebagian ada yang merayakan Gongsi Faje, saya ucapkan Gongsi Faje. Kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita bolehlah mengikuti istilahnya hal-hal yang baik ya, seperti kayak bagi angpau, makan bersama. Tapi hal-hal yang jangan sampai kita ikuti, seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu percaya kepada hal-hal tahayul, dongeng-dongeng nenek tua di acara-acara biasanya seperti ini. Ada orang kemudian cari apa ramalan-ramalan gitu ya Bapak Ibu. Oh di tahun ini katanya di tahun ular gitu ya. Apa kemudian untuk menolak bala, jangan sampai ikut terjadi. Dan jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Karena kalau kita saudara mempercayai hal itu akan terjadi gitu loh. Terjadi, padahal Tuhan memberikan nasihat pada kita, jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal tersebut. Percaya kepada Tuhan saja. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Percaya firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Percayalah hidup kita itu akan mengalami berkat Tuhan. Saya mengalaminya saudara, karena saya anak dari kecil selalu ada di gereja, selalu dengar firman. Jadi tidak terlalu pusing dengan ramalan-ramalan begitu. Percaya dengan firman Tuhan, hidup saya tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk. Kalaupun ada itu sesuatu ujian yang harus lewat proses-proses itu harus dilewati untuk mendewasakan iman. Jadi jangan alergi dengan yang namanya masalah, jangan alergi dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau kita benar, hidup kita benar, tidak melakukan hal-hal yang salah, tidak dalam keuangan kita bisa mengelola dengan baik, pasti hidup kita tidak akan mengalami problem-problem yang begitu berat. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita dekat sama Tuhan. Kalaupun kita mengalami masalah-masalah akibat kesalahan kita sendiri, kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita hidup kekristenan, pikul salib itu harus ada, karena itu yang membuat kita dewasa rohani. Dari situlah Tuhan ingin menguji iman kita, apakah kita benar-benar mau menderita bagi Dia, asalkan penderitaan itu bukan karena kesalahan kita. Memang kita sebagai anak Tuhan, kita akan mengalami banyak ujian karena iblis berusaha menjatuhkan iman kita. Untuk itu mari kita berjaga-jaga selalu di dalam doa dan pujian. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Walau dunia berubah, ada banyak prediksi tahun 2025. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Dunia ini gampang sekali berubah, tetapi kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, men. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya, dari dalam lubuk
berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Berterima kasihlah pada Tuhan lewat Mazmur kita. Katakan haleluya, terpujilah namamu. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Kami bersyukur. Haleluya. Glory, glory, Kami glory. bersyukur, Engkau baik untuk selama-lamanya. Dari dalam dasar lubuk hati kami, kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaanmu yang ajaib. Kami memuliakan namamu, kami menyembah dan pujilah namamu Tuhan. Sembah. Terima kasih buat penyertaanmu sampai detik ini Tuhan. Kasih setiamu selalu baru. Kami bersyukur. Glory, glory, Kami bersyukur. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat anugerahmu, buat damai sejahtera sukacita yang kau berikan pada kami. Haleluya, haleluya. glory, glory. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Glory, glory, glory. untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, Usamba. terima kasih. Glory, glory, glory. Kami bersyukur Bapa di surga. Glory, glory, glory. Kami bersyukur buat penolong yang ajaib yang selalu menyertai kami. Buat Roh Kudus-Mu penolong kami yang begitu ajaib. Sungguh sangat terbukti pertolongannya. Glory, glory, Bahwa hati kami selalu terpaut, Jiwa-jiwa selalu dimenangkan. mengandalkan Roh-Mu dari yang utara, hidup, timur, barat, Roh-Mu yang selatan. menyertai. Jiwa-jiwa direbut untuk nama Tuhan. Tolong kami ya Berbagai Bapa. suku bangsa Jadikan datang hidup menyembah kami Tuhan semakin di hari AGCC. semakin Di indah dalam di nama hadapan-Mu. Yesus. Kami Suku-suku mau bawa bangsa. hati kami, mau Ada bawa berbagai hidup macam kami suku bangsa untuk berdoa datang menyembah syafaat di AGCC. sehingga hidup kami bermanfaat Uramaya bagi dunia Sandara ini. Balaba. Jikalau nama Tuhan ditinggikan, Kami akan tidak mampu menarik melakukan semua hal-hal yang nyata, untuk datang. tetapi kami Tuhan mampu sendiri menambahkan melakukan jumlah hal-hal orang-orang yang bertobat. tidak nyata Tuhan sendiri dengan yang doa, menambahkan jumlah doa orang. besar kuasanya. Tatkala Injilmu diberitakan, Mungkin bagi manusia Injilmu apakah dinyatakan, itu doa? kuasamu dinyatakan. Sepertinya tidak ada apa-apa. haleluya. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu ajaib, begitu nyata, begitu Uramaya tiba-tiba. Satakarabaya Sikatakaralabaya. Tetapi doa merupakan hal yang pada akhirnya manusia akan cari. Pekerjaanmu butuh panglima. Saat dokter sudah angkat tangan, butuh saat sudah tidak ada pertolongan yang akan datang dilakukan menyokong manusia, pekerjaanmu sebagai bahkan uang pun tiang-tiang tidak gereja. mampu menolong manusia. Haleluya. Disitulah manusia akan butuh
dengan doa. Haleluya. 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 Glory. Hanya pengharapan kami ada di dalam doa. Hanya seruan kami hanya di dalam doa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia dengan segala isinya yang ada di dunia ini. Kami memohon kepada Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Kami bersyafaat berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk gereja lokal kami masing-masing. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk dunia ini. Di kota kudus Yesus adalah Haleluya. Tuhan dan Biarlah Juru semua manusia, Yesus adalah Raja untuk kota kudus. hati nurani mereka Yesus akan adalah mencari Tuhan dan jalan Juru kebenaran Selamat dan hidup, bagi kota kudus. sehingga terangnya Yesus yang Tuhan ajaib dan Juru Selamat bagi dapat perambatan. menyinari setiap hati, Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi khususnya kecamatan mereka yang kami. hidup menyimpang Dalam dari nama jalan kebenaran. Yesus Tuhan bagi kecamatan Kalimantan. Haleluya, Dalam nama haleluya, Yesus haleluya, adalah Tuhan bagi haleluya, kelurahan perambatan ini. haleluya. Dalam nama Yesus, Kecamatan Purwosari, Yesus Tuhan adalah Engkau Tuhan. Haleluya. memiliku Haleluya, haleluya. sebelum ku ada. Shalalalamaya, satabara, jiwa-jiwa berdatangan. Utara, timur, barat, selatan yang letih lesu, Kau bangkitkan oleh Roh-Mu. Bulu yang patah termulai tidak Engkau patahkan, sumbu yang merasap tidak Kau padamkan di dalam nama Yesus. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Oh, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari sama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ku tak sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari sama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga. Haleluya.
Biarlah lagu ini Puji Tuhan. menyentuh dan menjadi pokok doa kami. Haleluya. Di saat dunia sedang ramai dengan pertentangan LGBT, Tuhan. Yesus kata karabu. Kami sangat mendukung akan keputusan dari Presiden Amerika Donald Trump yang hanya mengakui bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis manusia yang lain kecuali itu hasil pengerusakan yang dilakukan iblis. Iblis ingin merusak ciptaan Tuhan. Iblis ingin merusak gambar citra manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Iblis ingin mempermalukan dan iblis ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia sanggup membuat jenis kelamin yang lain selain apa yang diciptakan manusia. Ada yang diciptakan Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Berita yang viral saat ini di Thailand, bahkan pemerintah di sana sudah mesahkan pernikahan sesama jenis. Apa yang terjadi jutaan ribuan tahun yang lalu, yang terjadi di Sodom Gomora, yang terjadi di zaman Menara Babel, itu terulang kembali ya Tuhan di akhir zaman ini, dan menunjukkan hari-hari kedatangan-Mu tidak lama lagi. Untuk itu Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Para kaum pelangi LGBT tidak akan berubah, tidak akan bertobat jikalau tidak ada anak-anak Tuhan yang menaikkan syafaat bagi mereka. Kami mengasihi jiwa mereka, kami mengasihi roh mereka, tetapi kami membenci perilaku mereka, kami membenci dosa mereka. Untuk itu Bapa, oleh karena doa dari permohonan belas kasihan dari anak-anak Tuhan, Engkau sanggup menyadarkan para kaum LGBT ini dalam salah satu peristiwa, dalam keadaan apapun juga, roh manusia mereka yang asli, yang Kau ciptakan laki-laki atau perempuan, pada akhirnya akan mencari kebenaran. Untuk itu sadarkan mereka seperti banyak kaum LGBT yang bertobat, mereka yang tersadar dari segala mimpi-mimpinya selama ini, dari segala hawa nafsunya, dari segala angan-angannya, fantasi-fantasinya. Tuhan, sadarkan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat mereka mengalami titik terendah di dalam kehidupannya, Engkau menemui mereka dengan berbagai macam cara. Mungkin saat mereka mendengar puji-pujian, mendengar firman Tuhan, melihat tulisan-tulisan mem-mem firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang penuh kasih atas dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin sementara ini iblis sepertinya berada di atas angin, dia menari-nari, dia bersorak-sorak seolah-olah dia menang, seolah-olah dia dapat memproklamirkan dirinya manusia hasil pengerusakannya. Tetapi tidak ada yang mustahil. Semua itu dapat Engkau selesaikan karena ada doa-doa orang benar. Untuk itu Bapa, kami berdoa khususnya Indonesia ini mulai marak dengan kaum-kaum LGBT. Sebetulnya mereka adalah manusia yang Kau ciptakan normal, tetapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh tontonan, sehingga mereka mulai meniru-niru. Dan saat mereka meniru-niru, mereka terjebak di dalam jerat iblis, sehingga mereka tidak dapat lepas. Mereka dapat lepas dari jerat iblis karena ada doa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan khususnya di Indonesia yang sudah jatuh dalam jebakan iblis ini, yang mulai mengikuti fantasinya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan manusianya Tuhan, sehingga mereka menolak dan mengakui karya ciptaanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan hati mereka, kembalikan jiwa mereka, kembalikan roh mereka seperti saat mereka dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang sesungguhnya. Tidak ada barang yang mustahil. Ada banyak kesaksian mereka yang bahkan sudah ganti kelamin. Mereka kemudian bertobat dan menyadarinya. Tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu hancurkan setiap pengaruh-pengaruh, hal-hal yang dibagikan oleh para kaum LGBT untuk merusak dunia ini dengan tayangan-tayangan, dengan nasihat-nasihat yang sepertinya itu betul tapi itu menyesatkan manusia. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pengaruh-pengaruh yang disiar oleh para kaum LGBT, baik itu di sosial media, di apapun juga, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang memfollow akun-akun dari kaum pelangi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sadarkan mereka sehingga mereka dapat mengakui bahwa hanya ciptaan-Mu yang sempurna adalah laki-laki dan perempuan saja, tidak ada jenis gender yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya doa-doa kami tidak akan sia-sia. Akan terjadi pertobatan dari kaum pelangi, para kaum LGBT ini, sehingga mereka dapat kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Hamba-Mu berdoa untuk gereja-gereja yang menyetujui. Bapa, sadarkan para hamba-hamba Tuhan yang menganggap mereka adalah manusia yang patut dikasih, sehingga mereka menyetujui langkah-langkah yang diambil oleh para LGBT ini. Sadarkan para gereja-gereja Tuhan di dunia ini Bapak, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dengan berani menegakkan firman Tuhan apapun resikonya. Terima kasih Bapak di surga. Lindungi Presiden Amerika Donald Trump, lindungi dari segala ancaman-ancaman akibat keputusan-keputusan yang dibuatnya demi untuk masa depan dunia ini, khususnya negara Amerika. Dan biarlah langkah yang diambil Donald Trump ini juga diikuti negara-negara lain demi untuk menjaga bangsa rakyat dari setiap negara-negara tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menenangkan hatimu. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita untuk menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali saudaraku di acara Menara Doa Online. Saya tetap mengatakan di dalam firman itu ada kuasa supranatural, saudaraku ya. Kalau saudara terus bersekutu dengan firman, maka hidup saudara akan diubahkan. Dan kalau hidupmu diubahkan dari inner, dari dalam, maka nanti hal-hal yang jasmani itu dengan sendirinya ditambahkan, dengan sendirinya menyusul, kan begitu. Ya saudara ya, kalau sikapnya tidak berubah, males, nggak berubah, ceroboh, nggak berubah, bagaimana bisa ditambahkan yang jasmani? Tapi kalau engkau diubahkan semakin setia, rajin, teliti, tepat waktu, maka nanti yang jasmani akan ditambahkan. Kalau engkau pegawai pasti akan naik kelas. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bacaan kita dari Kisah Rasul 17, 18, 19. Saya ingin membacakan Kisah Rasul 17. Daku dikatakan Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi.
Nah, seperti biasa Paulus kalau ketemu rumah ibadah, dia mulai mengabarkan Injil. Tentunya didasarkan pada Taurat. Dan tatkala dia mulai mengabarkan Injil, ayat yang keempat, beberapa orang dari mereka yang mendengar menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Tuhan. Ini namanya proselyt Jew. Jadi orang bangsa lain yang dianggap Yahudi gitu saudara. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Nah, saudaraku, kalau Injil diberitakan dan mulai banyak orang menanggapi berita Injil itu, maka iblis tidak terima. Dalam hal ini iblis bekerja melalui orang Yahudi. Iblis bekerja melalui orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi merasa terancam eksistensinya. Pengikut-pengikutnya nantinya akan pindah. Tidak lagi bisa dikendalikan, tidak lagi bisa dimanfaatkan. Dan ini ujung-ujungnya duit. Kalau bait Tuhan itu sepi, nanti yang beli kambing domba sedikit, income mereka menjadi turun. Itu sebabnya orang Yahudi iri. Dia ingin pengikutnya tidak beralih kepada berita tentang Yesus. Dia ingin menguasai pengikutnya. Karena di dalam penguasaan itu dia mendapat keuntungan-keuntungan. Ya, tentu ada stempel ya, haram halal, itu pasti juga mendapat keuntungan karena Yahudi mengandalkan itu. Nah, iri hati ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Iblis bekerja melalui manusia dengan menaruh iri hati. Iri hati yang tidak berdasarkan kebenaran. Seharusnya orang Yahudi ini membuka mata dan membuka hati, mereka harusnya mengerti rencana Tuhan. Mereka harus menanggapi firman Tuhan. Jangan dipimpin oleh iri hatinya. Jangan dipimpin oleh kepentingan pribadinya yang ujung-ujungnya duit yang saya tadi katakan. Biar orang itu mau terbuka, mau sadar. Lepas dari keuntungan pribadi, kepentingan pribadi. Kalau itu memang benar, mari kita beralih. Nah, saudaraku, sama dengan Paulus kemudian pindah di Berea. Di situ dikatakan, saudaraku, pasal 17 ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya, saudaraku, waktu Paulus dikacaukan oleh preman-preman, perhatikan ini. Tokoh-tokoh agama itu bisa menggandeng preman untuk mengacaukan. Dan saya menyaksikan sendiri, saudaraku, 15 tahun lalu di salah sebuah kota. Ya, ada gereja yang kemudian dia pecahannya buka gereja. Ya, yang gereja asal tidak terima mengupah preman untuk mengacaukan pecahannya ini. Ya, walaupun dua-duanya salah. Yang pecahannya ini juga membawa jemaat dari gereja asal dibawa ke gereja baru. Nah, itu salah juga. Tapi yang pendeta gereja lama ini juga salah sampai mengupah preman untuk mengacaukan yang gereja baru. Ini betul ini betul. Saya tidak berdusta, ini betul. Apa yang terjadi di Kisah Rasul 17 ini terjadi betul. Firman Tuhan itu tidak ngarang, ya. Dan saudaraku, tatkala Paulus pindah ke Berea, firman Tuhan juga menyentuh orang-orang di Berea.
Nah, tetapi orang Berea ini lebih baik hatinya. Mari kita baca 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Lah ini loh. Saudaraku, kalau terima firman jangan ada kepentingan pribadi. Jangan ya. Jangan ada kepentingan itu tadi. Orang Yahudi itu karena uang, nanti pengikutnya habis, nggak bisa dimanfaatkan. Kan begitu saudaraku ya. Tapi kalau saudara tulus, rela, saudara pasti menerima firman itu. Dan firman itu akan membuat kuasa untuk mengubahkan hati saudara. Sehingga hati saudara akan terus diperbarui ya. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi untuk membuat hatimu lebih baik seperti orang Berea ada 2 syarat. Saudara mesti punya kerendahan hati. Saudara mesti dengan rela hati ya lepas dari kepentingan. Biasanya keakuan kita. Ya, mesti diturunkan keakuan kita itu. Ada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang tersembunyi mesti dibongkar. Kalau rela hati, rendah hati, firman itu bertumbuh dan kau menjadi orang lebih baik. Dan yang kedua, kau meneliti apa yang dikatakan firman itu betul atau tidak. Orang Kristen itu diajar dewasa. Setiap pendeta berkhotbah itu mesti mengacu kepada ayat, pasal, kitab. Dan orang Kristen dipersilakan membaca lagi di rumah, merenungkan kembali apakah demikian. Berbeda dengan umat lain yang tatkala gurunya, pendetanya berkhotbah, mereka tidak mengerti dan mereka tidak bisa meneliti kembali ayat yang dikhotbahkan. Karena mereka tidak bisa membaca dari kitabnya. Nah, disitulah tidak pernah terjadi perubahan. Tidak pernah manusianya menjadi lebih baik. Karena untuk bisa berubah, untuk menjadi lebih baik 2 syaratnya. Kerendahan hati, kerelaan hati untuk dikoreksi. Untuk lepas dari kepentingan-kepentingan. Ya. Yang kedua, belajar firman Tuhan itu apakah betul demikian. Yang dikatakan itu kalau memang betul ya harus diterima. Kebenaran itu sangat menyakitkan, saudara ya. Kebenaran itu sangat menyakitkan. Dan orang-orang munafik, orang agamawi tidak rela terima kebenaran. Karena kebenaran itu menyakiti mereka. Mereka lebih senang hidup dalam dusta asal tidak menyakiti hati mereka. Mereka lebih senang hidup di dalam kepalsuan. Karena kebenaran itu mesti membongkar setiap kepalsuan. Saya berdoa para pemirsa, umat Kristen, para pendengar yang terus mengikuti acara ini. Seperti orang Berea, hatinya lebih baik. Karena apa? Karena hatimu murni, tulus. Lepaskan kepentingan-kepentingan. Ya, saudaraku, kepentingan duit, kepentingan merasa berkuasa supaya diagung-agungkan, orang bisa cium kaki kita, cium tangan kita. Itu kepentingan-kepentingan yang mesti disingkirkan. Saudaraku, yang kedua, teliti kembali apa yang dikhotbahkan pendeta. Saudara dengarkan YouTube, teliti kembali. Apa yang dikatakan itu apakah sesuai dengan keseluruhan firman. Sekali lagi, yang dikatakan itu sesuai dengan keseluruhan firman. Sebab kalau comot sana comot sini bisa benar sesuai dengan comot. Tetapi apa benar dengan seluruh firman Tuhan? Nah itu yang penting. Kalau sudah tidak mengerti, sudah tanya hamba-hamba Tuhan yang saudara anggap lebih mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan yang berupa kecelakaan, kesialan, sakit, penyakit, virus, kerugian. Tetapi lepaskanlah kami dari semua yang buruk, yang jahat itu. Karena Engkaulah yang mengatur segala-galanya. Engkaulah pemilik kerajaan, kuasa, kemuliaan. Engkaulah pemilik alam semesta. Engkau yang sanggup menentukan hitam putihnya. Itu sebabnya kami menyembah dan berpasrah kepadamu. Karena Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Mari saudaraku, saya memberkati saudara dengan otoritas dan wewenang kuasa dari sorga. Di dalam tanganku ini ada berkat yang luar biasa. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani turun atasmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu diberkati. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.